Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran kelas 8 dengan materi bangun ruang sisi datar, subtema kubus. Hari ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu tentang kubus. Adik-adik, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dipermudah. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, dukung terus ya Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Terima kasih. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang kubus. Di antaranya yaitu pengertian kubus, jaring-jaring kubus, diagonal bidang, diagonal sisi, dan diagonal ruang kubus. Kemudian tentang luas permukaan kubus dan volume kubus. Check it out. Nah, adik-adik, kali ini kan kita mempelajari tentang kubus. Kubus itu banyak sekali kalian temui pada lingkungan sekitar kita. Misalnya seperti kardus. Kardus itu, tapi hati-hati ya, bisa juga dia bisa nggak kubus bentuknya. Selama bidang sisinya itu bentuknya sama atau bentuknya adalah persegi, maka dia dikatakan sebagai kubus. Oke, sekarang mari kita ke pengertian kubus. Kubus itu adalah bangun ruang sisi datar. Oke, dia bangun ruangnya sisi datar, bukan sisi lengkung, tapi sisi datar ya. Yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Oke. Sekarang, karena kubus itu merupakan suatu bangun ruang, maka adik-adik dapat menghitung luas permukaannya, juga volumenya. Untuk volume satuannya itu kubik, jangan lupa. Kemudian luas permukaan itu satuannya persegi atau pangkat 2. Mari kita ke jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu adalah dari sebuah kubus yang utuh, kemudian kalian potong di salah satu rusuknya, dia akan terbuka atau terbelah tapi tidak terpisah, maka kelihatan bahwa bidang sisi-sisinya itu semuanya berbentuk persegi. Semua ya berbentuk persegi. Nah, ini adalah salah satu variasi jaring-jaring kubus. Di sini tutupnya itu yang di atas nih ya, yang kakak beri tanda. Nah, yang kakak kasih merah ini dia adalah sebagai tutup. Oke. Tapi bisa jadi kalian mengubahnya atau membolak-balikan kubus tersebut, tidak harus yang berwarna seperti kuning ini atau yang krem ini ya, bagi tutupnya. Nah, untuk lebih enaknya kita lihat bagaimana variasi bentuk jaring-jaring kubus lainnya. Nah, di sini ada yang berbagai macam bentuknya. Selama kalian di sini misalnya yang berwarna biru itu lantainya atau alasnya, kita ambil dia sebagai A. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah atapnya atau atas gitu ya. Maka ini kakak kasih B ya. Oke, maka coba kalian hayalkan, setelah kita tutup kembali dia akan membentuk sebuah kubus. Macam-macam variasinya ya. Di sini juga misalnya di sini sebagai alasnya kita kasihnya A, kemudian ini atapnya adalah B, maka dia tetap akan terbentuk menjadi sebuah kubus. Ini adalah pola gambar jaring-jaring kubus ya. Setelah kita ke jaring-jaring, mari kita lihat ke diagonal-diagonal yang ada pada kubus. Oke adik-adik, tadi kan Kak Ili bilang kita akan mempelajari tentang diagonal-diagonal pada kubus. Namun sebelumnya kita ke diagonal, mari kita masuk sebelumnya ke rusuk dan titik sudut terlebih dahulu ya. Oke, sekarang rusuk dan titik sudut pada kubus. Nah, kalian perhatikan di sini ada satu buah kubus, di mana kubusnya sangat terlihat sekali ada rusuk-rusuknya. Yang dikatakan sebagai rusuk itu misalnya dari A, ditarik garis ke B, itu satu udah ya. Sekarang mari kita lanjutkan dari B ke C. Oke, ini kalau di rumah kalian pakai penggaris gambarnya ya, tidak memakai penggaris. Oke, dari A ke B itu satu, B ke C ke D, kemudian A ke D. Khusus untuk hitung di alasnya dulu ada 4.
kemudian baru di atapnya juga ada 4, ada 8 ya. Sekarang tinggal sisi tegaknya atau vertikalnya. AE, BFB atau BF-nya, CG, kemudian DH-nya atau HD-nya. Berarti total rusuk pada kubus ada berapa ya adik-adik ya? Mari kita hitung sama-sama. Alasnya ada 4, atapnya ada 4, 8 sudah ya. 8 ditambah untuk yang tegak-tegaknya 9, 10, 11, 12. Berarti rusuknya ada 12. Oke, sekarang kita masuk ke titik sudut. Titik yang berada di sudut. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Bagian bawah. Sekarang bagian atas. 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudutnya ada 8. Gitu ya adik-adik untuk rusuk dan titik sudut kubus. Nah, seperti yang kakak janjikan tadi, setelah kita mempelajari tentang rusuk dan titik sudut kubus, mari kita menuju ke diagonal-diagonal. Pertama kita ke diagonal bidang dulu. Sekarang kita luruskan dulu konsep diagonal. Diagonal ini sesuatu yang tidak lurus horizontal ataupun tidak vertikal, tapi dia mengarah kepada suatu kemiringan. Berarti karena dia miring, sekarang kita satukan kosakatanya yaitu diagonal bidang. Berarti bidangnya yang miring. Karena dia suatu bangun ruang, si kubus tersebut, maka di dalam ruangan tersebut hanya bisa ditemukan diagonal bidang seperti tayangan berikut ini. Oke, kalian cek benar-benar di sini. Ada berapa jumlah diagonal bidangnya? Berbagai macam warna ya adik-adik. Ada hijau, ungu, biru, pink, kuning. Ada berapa? Oke. Nah, adik-adik, sebagai tugas kalian di rumah, kali ini kakak beri tantangan kalian untuk menghayalkan diagonal bidang yang ada pada ruang kamar kalian. Kalian hitung ada berapa diagonal bidangnya. Di situ kalian akan bisa memahami yang dikatakan sebagai diagonal bidang. Nah, pada ruangan kalian, misalnya ada atap di sini kan ya, nih. Nah, nih, misalnya kakak ambil dari E ke H. Dari E ke H ini kalian akan menyambung ke bawah. Nah, seperti perosotan gitu, itu salah satu bidang diagonal. Di bawahnya yaitu BC atau CB. Jadi EH disambungkan ke BC. Ditarik lurus dari E, ditarik garis ke B, H ke C, sehingga dia menjadi sebuah perosotan. Kalau di sini berwarna pink sama berwarna biru ya untuk lawannya. Oke, tugas kalian hitunglah diagonal bidang pada ruang kamar kalian. Oke, sekarang kita menuju ke diagonal sisi. Oke, diagonal sisi berarti diagonalnya berada pada sisi kubus. Sisi kubus berarti di kulitnya ya atau permukaannya. Nah, seperti tayangan berikut ini kita lihat salah satu contoh diagonal sisinya yaitu pada garis AF yang berwarna biru. Oke, berarti kalian logika aja dalam satu bidang atau dalam suatu permukaan ABFE itu ada berapa diagonal sisinya? Ada 2 ya. Oke, AF dan BE. Artinya kalau dalam satu sisi atau pada permukaannya ada 2 diagonal sisi, maka totalnya ada berapa? Oke, itu tantangan untuk kalian ngitung ya di rumah. Nah, sekarang mari kita ke diagonal berikutnya yaitu diagonal ruang. Nah, diagonal ruang pada kubus di sini sudah sangat terlihat sekali yaitu ada 4. Dia hanya berada pada ruangan, diagonal ruang. Misalnya ini ya, nih dari A ditarik ke G. Dia menuju ke dalam, tembus ke dalam ya, tidak pada sisi seperti diagonal sisi, beda. Ini adalah diagonalnya berada pada ruangan, artinya garis yang berwarna merah ini dia ditariknya di dalam ruangan. B ke H atau H ke B, itu kan dia berada di dalam ruangan. Seolah-olah terlihat itu tidak dalam ruangan, tapi kalau kita hayalkan pada 3 dimensi, dia terlihat seperti dalam ruangan.
Beda dengan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi mungkin dari B ke E atau E ke B, itu berada pada sisi diagonalnya. Ya, di sini diagonal ruangnya ada 4. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian kubus, rusuk dan titik sudut kubus, kemudian juga tentang jaring-jaring kubus, sampai ke diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang pada kubus. Sekarang mari kita pelajari tentang luas permukaan kubus dan volume kubus. Nah, berbicara tentang luas permukaan dan volume kubus, kita lihat dulu kubusnya. Oke, ini kubus yang berada di depan kalian ini namanya adalah kubus ABCD EFGH. Oke ya, bacanya gitu ya. Kubus ABCD EFGH. Nah, luas permukaan kubus katanya 6 dikali R pangkat 2. 6 dikali R pangkat 2. Pertanyaannya, kok bisa ya jadi 6 dikali R pangkat 2? Mari kita lihat R pangkat 2-nya. R ini rusuk karena dia berada pada bangun ruang kubus. Nah, sebenarnya dia diambil dari rumus salah satu bidang pada kubus. Bidangnya kan bentuknya persegi ya, adik-adik. Nah, perseginya, kita gambar persegi, kita keluarkan. Misalnya ini adalah persegi yang pada bagian belakang CD, kemudian GH ya di sini ya, CDGH. Oke. Pada CDGH atau persegi CDGH ini, ketika disuruh mencari luas CDGH, maka di sini masuklah sisi dikali sisi kan, rumusnya sisi dikali sisi. Nah, ketika masuk pada kubus itu namanya tidak sisi kali sisi lagi, dia dikatakan sebagai rusuk R dikali R. Nah, di sini rusuk kan? Oke. Nah, kenapa jadi dia R pangkat 2? Karena kita ngitung luas sisi, salah satu sisinya dulu ya, yaitu sisi dikali sisi. Nah, karena sisinya itu sudah berubah menjadi rusuk ketika pada kubus, maka R dikali R atau R pangkat 2. Oke, sekarang mengapa di sini jadi 6? Karena sisi pada kubus kan ada 6, sehingga 6 dikali R pangkat 2. Nah, berbeda lagi jika seandainya mencari luas permukaan kubus tanpa tutup, misalnya, atau tanpa alas, gitu. Bisa jadi ya, berarti dia tidak dikali dengan 6, dikali dengan jumlahnya. Misalnya tanpa tutup berarti ada 5 kan ya. Oke, 5 dikali R pangkat 2. Itu luas permukaan kubus. Ya, simpel aja ya. Sekarang mari kita ke volume kubus. Volume kubus R pangkat 3. Oke. Rusuknya yang berhubungan dengan volume itu adalah bagian panjangnya. Misalnya kita ambil AB ini panjang, kemudian R kan di sini juga ya. Kemudian di sini BC untuk lebar, R juga kan namanya, dan tinggi. Oke, karena dia volume tinggi, R juga kan, jadi R-nya ada 3 dikalikan. Jadi R pangkat 3. Oke. Sekarang untuk lebih jelas dan lebih paham kalian tentang luas permukaan dan volume kubus, mari kita menuju ke contoh soal yang pertama. Begini ceritanya. Hitunglah volume dan luas permukaan sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm. Oke adik-adik, panjang rusuknya 7 cm. Ini gampang sekali ya, rusuknya sudah diketahui 7 cm. Kita masuki pertanyaan pertama yaitu volume. Volume rumusnya R pangkat 3, tulis dulu. Terus ganti rusuknya atau R-nya 7, 7 pangkat 3. 7 kali 7 dikali 7, hasilnya adalah 343 cm kubik. Ingat karena dia volume ya. Sekarang kita ke luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus kan 6 dikali R pangkat 2 tuh, yang ini ya. Kemudian R-nya itu diganti menjadi 7. Nah, 6 dikali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2-nya 49. Jadi 6 dikali 49. Hasilnya adalah 294 cm pangkat 2. Nah, Dede, pada contoh soal yang kedua ini kakak akan membalik ya. Kalau tadi kalian mencari luas permukaan dan volumenya rusuk diketahui, sekarang kakak ingin kalian nyari rusuknya. Oke, kita baca ya untuk contoh soal yang kedua. Sebuah kotak kayu berbentuk kubus. Dia memiliki luas permukaan 3.750 cm pangkat 2. Nah, ini adalah luas permukaannya. Hitunglah panjang rusuk kubus.
Artinya kalian gunakan atau manfaatkan rumus luas permukaan, bukan volume, karena tidak ada hubungannya di sini ya. Oke, mari kita langsung lihat rumus luas permukaan adalah 6 kali R pangkat 2. Nah itu tuh adik-adik, terus kita masukin aja yang 3700-nya tadi tuh ke luas permukaan ini tadi ya. 3750 diketahui sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Nah kemudian setelah itu baru yang 6-nya ini enaknya kita pindah ya, kita bagi 3750 dibagi dengan 6 sama dengan R pangkat 2 itu tetap tidak kita otak-atik. Setelah dibagi hasilnya adalah 625. Nah tapi kan dia masih berpangkat 2 ya. Nah maka kalian tarik akar dari 625 adalah 25 cm. Nah dia tidak berpangkat 2 atau tidak lagi juga kubik, karena yang dihitung adalah panjang rusuknya 25 cm. Kalian bisa kok tes atau cross check hasil kalian tuh 25 kan rusuknya, kalian masukin di sini nih 6 dikali dengan 25 dipangkatkan 2. Oke, 25 pangkat 2 dulu terus dikali 6, apakah kembali ke 3750? Ya tentu saja kembali, maka jawaban kalian betul. Nah sekarang tantangan buat kalian, coba digores pakai tangan kalian sendiri. Sebelumnya tidak usah melihat apapun dulu, kalian coba mengerjakan sendiri-sendiri dulu. Semoga bisa ya. Sini ada tugas untuk kalian. Jika sebuah peti berbentuk kubus dengan luas permukaannya 6144 cm pangkat 2, maka hitung rusuknya. Nah adik-adik, bagaimana dengan penjelasan kakak tadi? Sudah paham? Oke, mengenai kubus ini adik-adik sangat simpel sekali. Kubus itu hanya dikelilingi oleh sisi-sisi yang sama besar, yaitu sisinya berbentuk persegi. Oke, untuk luas permukaan kubus 6 dikali R pangkat 2. Kenapa jadi 6? Karena sisinya ada 6. Luas permukaan jangan lupa untuk satuannya adalah pangkat 2. Kemudian untuk volume kubus R pangkat 3. Satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami pesan kakak. Teruslah kalian berjuang untuk belajar matematika yang menyenangkan. Karena dengan kalian menyukai matematika, kalian akan bisa mempelajari segala macam pembelajaran yang lainnya. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.